Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A. Ini sebanyak N ya, dengan N bilangan bulat positif. Nah, bentuk A pangkat N ini, A ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N ini disebut eksponen atau pangkat. Nah, contoh misalnya di sini 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 kali 3. Kalau mau dicari hasilnya boleh juga, ini sama dengan 9. Kemudian yang kedua 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Kalau mau dicari hasilnya 125. Kemudian 3 pangkat 4, maka ini 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ini akan sama dengan 81. Kemudian bagaimana kalau basisnya bilangan negatif? Sama seperti tadi dengan konsep basisnya diulang sebanyak pangkatnya. Di sini misalnya negatif 7 pangkat 2 akan sama dengan negatif 7 kali negatif 7. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian 7 kali 7, maka di sini menjadi 49. Nah, kemudian kalau negatif 4 pangkat 3, maka ini menjadi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif, kali negatif lagi, maka hasilnya negatif. Kemudian 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Right. Nah, kemudian contoh terakhir 1/6 pangkat 2. Maka ini sama seperti tadi, menjadi 1/6 kali 1/6. Nah, sesuai dengan sifat perkalian pada pecahan, maka ini 1 kali 1 per 6 kali 6. Kalau mau dicari hasilnya menjadi 1/36. Nah, kemudian dalam perpangkatan ada sifat-sifat operasi perpangkatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada perkalian pada perpangkatan. Misalnya di sini Ibu buatkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 tadi kan artinya 3 kali 3 kali, kemudian 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Nah, ini perkalian, kemudian ini juga kali. Kita bisa hilangkan kurungnya sehingga menjadi 3 kali 3 kali 3, ini sebanyak 5 kali. Nah, sebanyak 5 kali ini kita bisa tulis dengan 3 pangkat 5 ya. Kemudian secara umum perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, misalnya di sini A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah N. Pangkatnya dijumlahkan. Nah, misalnya contoh 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 5 pangkat 7. Ini pangkatnya dijumlahkan, basisnya sama, di sini 5. Kemudian contoh kedua, basisnya negatif 6, ini juga sama negatif 6. Negatif 6 pangkat 3 kali negatif 6 pangkat 3, maka ini menjadi negatif 6 pangkat 3 tambah 3 sama dengan negatif 6 pangkat 6. Nah, bagaimana dengan pecahan? Ya, sama ya. Di sini 1/5 pangkat 3 kali 1/5 pangkat 4. Maka 1/5
pangkat 3 tambah 4 sama dengan 1/5 pangkat 7. Kemudian yang terakhir 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Apakah bisa langsung dijumlahkan pangkatnya? Ya, kita lihat sekarang basisnya. Di sini basisnya 3, kemudian yang kedua ini basisnya 5. Karena basisnya berbeda, jadi contoh 4 ini tidak bisa langsung seperti contoh 1, 2, dan 3. Jadi di sini bisa ditulis ulang 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Hasilnya tetap ya, kecuali kalau kalian misalnya diminta untuk mencari hasil akhir dari perpangkatan ini, kalian tinggal mencari 3 pangkat 2 berapa, kemudian 5 pangkat 3 juga berapa. Nah, sifat berikutnya memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, misalnya di sini terdapat 3 pangkat 2 pangkat 3. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, sesuai dengan konsep perpangkatan tadi, berarti di sini 3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian di sini lagi diperoleh bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 2 ini artinya 3 kali 3 kali, di sini juga 3 kali 3 kali, kemudian di sini juga 3 kali 3. Nah, sekarang kita buka kurungnya, ini menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan bisa ditulis 3 pangkat 6. Nah, secara umum memangkatkan suatu perpangkatan, misalnya di sini A pangkat N pangkat M dapat ditulis A pangkat N kali M. Pangkatnya dikalikan. Nah, contoh yang lain misalnya 8 pangkat 3 pangkat 2. Maka di sini menjadi 8 pangkat 3 kali 2 sama dengan 8 pangkat 6. Kemudian 6 pangkat 5 pangkat 2. Maka di sini 6 pangkat 5 kali 2. Pangkatnya dikalikan ya. 6 pangkat 10. Kemudian misalnya di sini negatif 6 pangkat 2. Maaf ya. Ibu ulang penulisannya. Negatif 6 pangkat 2 pangkat 4. Nah, ini menjadi negatif 6 pangkat 2 kali 4 sama dengan negatif 6 pangkat 8. Nah, kemudian sifat berikutnya memangkatkan suatu perkalian bilangan. Misalnya di sini 3 kali 5 pangkat 2. Nah, sesuai dengan konsep perpangkatan tadi, berarti di sini 3 kali 5 ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Kita buka kurungnya menjadi 3 kali 5 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kita kumpulkan bilangan yang sama. 3 kali 3 kali 5 kali 5. Nah, 3 kali 3 ini artinya 3 pangkat 2 kali, ini 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2. Nah, misalnya contoh lain 3 kali 6 pangkat 3. Ini sama dengan 3 kali 6 kita kalikan sebanyak 3 kali. Kemudian ya kita buka kurungnya. Nah, kita kumpulkan bilangan yang sama. Berarti di sini 3 kali 3 kali 3. Kemudian 6 kali 6 kali 6. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 pangkat 3. Berarti 3 kali 6 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Nah, secara umum untuk ini bisa dibuat
A kali B pangkat N akan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, contoh lain misalnya 8 kali 7 pangkat 5. Maka ini menjadi 8 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Nah, ini juga sama. 5 kali 7 pangkat 7 menjadi 5 pangkat 7 kali 7 pangkat 7. Nah, sifat berikutnya pembagian pada perpangkatan. Misalnya di sini 5 pangkat 5 per 5 pangkat 3 atau 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 5 artinya 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Di sini kan ada 5-nya 3 kali. Ya, ini menjadi 1 dan di sini juga bisa kita coret 3. Hasilnya 5 kali 5. Berarti 5 kali 5 ini sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian yang berikutnya negatif 3 pangkat 3 per negatif 3 pangkat 2. Ini menjadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kemudian ini menjadi negatif 3 kali negatif 3. Ini bisa kita sederhanakan. Ya, ini hasilnya 1. Jadi hasilnya negatif 3 pangkat 1. Oke, sama dengan negatif 3. Nah, secara umum pembagian pada perpangkatan, misalnya A pangkat M per A pangkat N akan menjadi A pangkat M kurang N. Pangkatnya dikurangkan. Ya, contoh lain misalnya 7 pangkat 9 per 7 pangkat 5 akan menjadi 7 pangkat 9 kurang 5 sama dengan 7 pangkat 4. Kemudian ini 10 pangkat 6 per 10 pangkat 1. Ini menjadi 10 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 10 pangkat 5. Nah, bagaimana kalau basisnya negatif? Negatif 5 pangkat 4 per negatif 5 pangkat 3. Ini menjadi negatif 5 pangkat 4 kurang 3 sama dengan negatif 5 pangkat 1 sama dengan negatif 5. Ini kurang kurung ya. Ya. Kemudian yang terakhir 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Apakah ini bisa langsung dikurangkan? Tidak ya, seperti tadi pada perkalian pada perpangkatan, ini juga sama, basisnya berbeda. Jadi ini dibiarkan saja 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Ini berlaku jika basisnya sama. Nah, kemudian sifat kelima, perpangkatan pada pecahan. Misalnya di sini 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 per 5 kali 3 per 5. Nah, sesuai dengan perkalian pada pecahan, berarti ini artinya 3 kali 3 per 5 kali 5. 3 kali 3 artinya 3 pangkat 2 per 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2. Jadi 3 per 5 pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, bagaimana dengan 4 per 5 pangkat 3? Sama seperti contoh tadi, ini menjadi 4 per 5 kali 4 per 5 kali 4 per 5. Kemudian menjadi 4 kali 4 kali 4 per 5 kali 5 kali 5. Ini 4-nya 3 kali, berarti 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi ini menjadi 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, secara umum perpangkatan pada pecahan ini menjadi misalnya A per B pangkat N akan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, contoh lain 5 per 7 pangkat 5, berarti ini menjadi 5 pangkat 5 per 7 pangkat 5. Nah, kemudian contoh yang kedua, negatif 5 per 7 pangkat 3. Ini sama dengan, oke, ini pangkatnya ganjil ya. Ini akan menjadi negatif
5 pangkat 3 per 7 pangkat 3. Nah, berikutnya negatif 5 per 7 pangkat 4. Sekarang pangkatnya genap. Ini akan menjadi 5 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Nah, mengapa contoh yang kedua dengan yang ketiga di sini langsung negatif dan di sini positif? Kita lihat di pangkatnya. Nah, sebagai tambahan, jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kemudian jika pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Dan ingat, ini berlaku jika basisnya negatif ya. Nah, kemudian sifat berikutnya pangkat 0 ya. Bagaimana dengan pangkat 0? Nah, misalkan sini ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pembagian pada perpangkatan. Berarti di sini 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5, maka pangkatnya dikurangkan menjadi 3 pangkat 5 kurang 5. Sama dengan 3 pangkat 5 kurang 5, 0. Kan seperti itu. Nah, ini berapa ini hasilnya? Nah, kita ke sini sekarang. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Sekarang kita ubah dulu 3 pangkat 5 ini artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per sama ya. Nah, kita sekarang sederhanakan. Di sini 3-nya 5 kali. Kita sederhanakan. Ini juga bisa. Ini hasilnya 1, ini juga hasilnya 1. Berarti di sini 1 per 1 sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Itu hasilnya ya. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Contoh lain misalnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6, ini sama dengan 2 pangkat 6 kurang 6 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian berikutnya negatif 2 pangkat 6 per negatif 2 pangkat 6, ini juga sama, negatif 2 pangkat 6 kurang 6 sama dengan negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya pangkat negatif ya. Misalkan di sini Ibu berikan 1 per 3. Nah, 1 ini kan tadi kita sudah mempelajari pangkat 0. 1 diperoleh dari pangkat 0 dengan basisnya tidak sama dengan 0. Karena di sini per 3, jadi kita pakai basisnya juga 3. 1 ini menjadi 3 pangkat 0 per 3 pangkat 1. Ini kan pembagian pada perpangkatan. Jadi kita memakai sifat itu lagi menjadi 3 pangkatnya dikurangkan 0 kurang 1. Jadi 3 pangkat 0 kurang 1 negatif 1. Jadi 1 per 3 ini akan sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, misalnya kita lagi contoh berikutnya 1 per 3 pangkat 2. Kita ubah 1 ini menjadi bilangan berpangkat. Karena penyebutnya ini berbasis 3, jadi kita pakai 3 pangkat 0 lagi. 3 pangkat 0 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatnya dikurangkan, hasilnya 3 pangkat negatif 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2 ini akan sama dengan 3 pangkat negatif 2. Nah, bagaimana dengan 1 per 3 pangkat 3? Ya, sama ya seperti tadi, kita ubah dulu 1 ini menjadi bilangan berpangkat. Dengan basis ya di sini kan 3, jadi di sini pakai saja 3 juga. 3 pangkat 0 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 0 kurang 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, secara umum bentuknya akan menjadi A pangkat negatif N akan menjadi 1 per A pangkat N. A-nya tidak sama dengan 0. A ini bilangan real dan N-nya bilangan bulat.
Contohnya, sekarang kita akan mengubah pangkat negatif 10 pangkat negatif 3. Nah, sesuai dengan bentuk ini akan menjadi 1/10 pangkat 3. Yang kedua bagaimana? 6 pangkat negatif 5 akan menjadi 1/6 pangkat 5. Yang ketiga, negatif 5 pangkat negatif 5. Ini akan menjadi 1/-5 pangkat 5. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Di sana kalian bisa mengerjakan beberapa soal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang perpangkatan. Selamat belajar.